Ya teman semua, baik lagi di KPN News, masih membahas kaos Subang. Untuk kaos Subang, update-nya dari Kejati belum ada info untuk P21 atau belum ya teman-teman. Jadi kita masih menunggu, dan kita ngobrolin apa nih enaknya gitu kan. Sebenarnya kemarin tuh ada obrolan yang menarik ya teman-teman, tentang Kang Heri yang didatangi oleh apa tuh, pencari keadilan ya. Itu dibilang seru ya seru, tapi kocak juga, lucu juga gitu ya, dimana beliau itu sangat itu ya, membela Pak Yosep dan tidak mempercayai Danu gitu kan kondisinya. Dan ternyata memang kalau kondisi tersebut orang yang sangat kekeh ya, tentunya jadi berargumen ya. Namun di situ ya lucu juga sih. Lucunya apa? Lucunya ya, beliau mengaku sebagai wartawan namun berat sebelah gitu ya. Apa ya? Dia bilang kan, tanya sama Kang Heri ya, percaya nggak sama Polda gitu kan ya, sama keputusannya ya percaya gitu kan, tapi percaya nggak gitu kan sama keputusannya dengan Danu gitu kan ya. Tapi nggak percaya gitu kan ya, penetapan tersangka gitu ya. Jadi kocak gitu, mau percaya atau enggak gitu, agak gergetan juga sih kalau gua ya. Jadi dia bilang percaya sama Polda, tapi sama keputusan Polda sendiri diingkari gitu, tidak begitu percaya. Jadi mau percaya atau enggak gitu. Kalau menurut gua, kalau misalkan memang tidak percaya, ya udah jujur aja gitu. Saya tidak percaya dengan keputusan Polda sudah menetapkan Pak Yosep sebagai tersangka gitu kan, dan Bu Mimin, Arigi dan Abi gitu kan ya. Kalau udah nggak percaya, udah nggak percaya aja gitu kan ya, jujur-jujuran aja gitu, nggak usah bilang percaya sama Polda gitu kan ya. Kalau menurut gue begitu ya. Jadi manusiawi juga kok lagian gitu kan, setiap dari kita mau apa ya, percaya sama siapa gitu kan ya. Kalau misalkan memang nggak percaya, udah bilang aja nggak percaya. Jadinya kan aneh kalau misalkan ngomong percaya sama Polda tapi tidak percaya sama keputusannya gitu kan, jadi aneh gitu. Mending bilang iya, saya nggak percaya sama Polda gitu kan ya, orang saya percaya kok misalkan Pak Yosep tidak bersalah, kan lebih enak kayak gitu, jujuran gitu, jor-joran gitu sekalian gitu. Apa memang mungkin dia takut gitu kan, karena memang sudah bilang dia wartawan segala macam gitu ya. Ya di situ seru lah pokoknya gitu kan ya. Jadi bersinggungan gitu kan ya. Kang Heri juga sudah mengungkapkan sebenarnya sih apa yang dia mengungkapin sejujurnya juga dari Kang Heri gitu kan ya, mengungkapkan apa yang dia mau ungkapkan. Dan di situ juga buat teman-teman mungkin yang sudah lama mengawal kaos Subang ya, pasti ngerti banget apa kata-kata dari Kang Heri gitu ya. Namun memang kalau misalkan kita membela satu pihak, misalkan dari Pak Yosep itu sendiri, ya tentunya jadi akan rumit terus gitu, ujungnya nggak ada gitu kan ya. Tapi kalau misalkan beliau ini sebagai wartawan dan memang sebagai benar-benar pencari keadilan, kalau menurut gue ya, jadi kalau menurut gue lebih bagusnya sih lebih open minded, melihat dari dua sisi gitu loh, dari sisi Danu seperti apa, dari sisi Pak Yosep seperti apa. Itulah yang membuat kalau para youtuber yang ada di tengah gitu kan ya, itu membuat jadi serba salah. Contohnya siapa tuh bang? Contohnya kalau gue pribadi ya, kalau diri gue pribadi, ada satu youtuber yang bener-bener konsisten berada di tengah gitu ya, dan dia selalu dihujat kanan kiri gitu ya dari pendukungnya Danu. Dia bisa dihujat kalau ngobrolin Danu gitu kan ya, kejanggalan-kejanggalan Danu. Kalau misalnya ngomongin Pak Yosef, dia juga dihujat gitu kan ya. Memang serba salah kita kalau misalkan kita memang posisinya memang tidak membela siapapun dan berada di tengah. Siapakah dia? Ya dia adalah Kang Freddy ya teman-teman. Kang Freddy Sudaryanto itu memang konsisten selalu berada di tengah dan selalu mengucapkan sesuai data-data yang ada, yang dia temukan gitu kan. Dan juga selalu menganalisa, misalkan ada berita baru nih, benar-benar disaring dulu gitu, dan apakah kejanggalan-kejanggalan yang ada gitu kan, baik itu dari Danu maupun dari Pak Yosep. Jadi keduanya tuh benar-benar ditelisik, disaring gitu. Jika memang ada kesalahannya ya diomongin gitu.
Cuman ya seperti itu ya teman-teman, di kala kita ngomongin salah satu gitu kan, maupun dari yang kanan maupun yang kiri gitu kan, ngomongin Danu serba salah, ngomongin PSP serba salah, tapi itu adalah risiko dari Kang Freddy ya, karena kita memang berada di tengah gitu, seperti itu. Dan juga kalau misalkan kita dianggap berpihak atau kayak gimana karena ngomongin salah satu pihak, ya tentunya kalau misalkan yang mengikuti sejak lama tentunya ngerti ya, misalkan dari Kang Freddy gitu kan, pasti yang sudah mengenal Kang Freddy pasti tahu kalau beliau ini ada di tengah-tengah gitu. Dan ya gue juga sama seperti teman-teman semua mengikuti terus live-nya Kang Freddy gitu ya. Terus gimana Bang kemarin obrolan dengan Kang Heri dengan apa ya, pencari keadilan gitu. Ya kalau menurut gue sih lucu sih kalau misalkan Kang Heri ngomong apapun sampai berbusa kayak gimana pun gitu kan ya, kalau misalkan yang diajak bicara tidak bisa open minded, tidak bisa menerima dari sisi lain, tentunya akan sulit teman-teman. Jadi memang kita harus lihat lawan bicara kita siapa, bisa diajak bicara atau enggak, bisa diajak diskusi atau enggak, kan kayak gitu. Kalau untuk gue lihat kemarin, Kang Heri sendiri sudah mengucapkan memang apa yang harus dia ucapkan gitu teman-teman. Dan Kang Heri mendukung Polda sepenuhnya gitu ya, mempercayai misalkan Danu karena didukung dengan pernyataan dari Polda gitu. Kemudian jika dibalikan kembali, apakah berdasarkan data yang udah ada yang diberikan oleh Polda Jabar namun masih tidak dipercayai gitu kan ya, apakah pencari keadilan tersebut mendukung Polda atau enggak, kan kayak gitu, itu harus dipertanyakan kan ya. Dan beliau juga mengungkapkan bahwasanya beliau tidak percaya gitu kan ya akan keputusan Polda, karena memang pernah ngobrol gitu ya, pernah ngobrol dengan Pak Yosep gitu kan ya. Mungkin di situ jadi ada rasa ya, ada rasa di mana beliau ini tidak percaya gitu bahwa Pak Yosep ini adalah tersangkanya, kan kayak gitu. Dan juga beliau juga mengungkapkan bahwasanya beliau ke lapangan dan melihat data-data yang ada. Ya harusnya jika saat berargumentasi kepada Kang Heri, bukan hanya menanyakan dengan Kang Heri aja tentang Danu dan segala macam gitu kan ya. Disitulah kesempatan beliau, harusnya jika memiliki data dan segala macam itu harusnya diungkapkan oleh Kang Heri gitu kan ya. Menurut saya gini, data yang saya temukan begini, itu jadinya berkelas gitu ya. Sebagai wartawan dia benar-benar mencari datanya dan mengungkapkan dengan Kang Heri, kan kayak gitu. Jadi bukan hanya mungkin memojokkan Kang Heri masalah Danu dan segala macam. Kan seperti kita lihat ya, untuk Danu sendiri itu sudah diungkap semua gitu kan ya. Dan jika pun misal Pak Rohman sebagai pengacara Danu, belum tentu ya Pak Rohman bisa seperti Pak Tovan. Kenapa bisa gitu Bang? Karena di sini Pak Tovan benar-benar ingin mencari kebenarannya gitu, keadilan untuk kedua korban, sehingga apa? Sehingga walaupun sudah dibohongi ya 2 tahun ini, itu beliau masih benar-benar menginterogasi Danu dan benar-benar membawa Danu untuk ke penjara gitu loh. Dan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Tovan ini sudah benar dan masih disalahkan gitu ya. Terus maunya netizen seperti apa? Apakah tidak mau untuk kasus ini kelar gitu kan ya? Kan kita sebenarnya bisa ambil sisi positifnya. Positifnya apa tuh Bang? Positifnya adalah Danu berbohong atau enggak nantinya di persidangan. Yang terpenting adalah kasus ini ada kemajuan dan nanti akan terungkap di persidangan apakah nanti dia berbohong atau enggak, kan kayak gitu. Dan dengan adanya persidangan ini akan muncul gitu kan ya, siapa dalang yang sebenarnya, siapa yang salah sebenarnya, dan akhirnya semuanya selesai. Jadi seolah misalkan mendukung Pak Yosep tapi tidak mau ini kelar,
dan selalu hanya menyalahkan Danu, maka seolah jadi pendukung yang Pak Yosep ini tidak mau kasus ini selesai gitu loh. Kan memang kita semua mengharapkannya cepat-cepat untuk P21 agar terungkap semuanya. Dan gue juga mendukung Danu sepenuhnya untuk menjadi JC, bukan karena perbuatannya gitu. Tentu perbuatannya, kebohongannya, semuanya tetap harus mendapatkan hukuman yang setimpal gitu. Dan JC ini hanya adalah penghargaan untuk dia mau menyerahkan diri dan mengungkap semuanya. Terlepas dia bohong atau enggak, kalau dia bohong kan dia makin berat hukumannya dan mungkin pasalnya akan berlipat gitu kan ya, atau berlapis. Tapi jika memang dia tidak terbukti berbohong dan memang sudah jelas Pak Yosep lah pelakunya, otomatis apa yang dia sudah lakuin sudah benar dan berkontribusi untuk kepolisian gitu. Dan nanti bagaimana kondisi Danu untuk di persidangan, dia akan tetap menjadi JC posisinya. Yang akan membedakan dia masalah status JC-nya adalah mungkin mengenai hukuman, berapa lama hukuman yang akan diberikan oleh hakim kepada Danu gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan Kang Heri juga kemarin juga sudah menjelaskan ya, jika kita ya mengobrol ataupun di YouTube ataupun yang berkomentar gitu kan ya, jika memang orang sudah benci gitu kan ya, apapun yang dikatakan pasti salah gitu. Itu ungkapan dari Kang Heri dan itu benar ya teman-teman. Dan kalau gue pribadi ya mungkin ada yang sama ada yang enggak. Untuk masalah siapapun tersangkanya, buat gue itu enggak masalah, yang penting harus dihukum seberat-beratnya, baik itu Danu, Pak Yosep ataupun yang lainnya gitu. Dan kita tidak perlu menggebu-gebu untuk membela salah satu tersangka gitu teman-teman. Karena kalau prinsip gue, siapapun saksinya itu berpotensi untuk menjadi tersangka. Jadi semua yang mencurigakan harus benar-benar diperiksa dan dibuktikan apakah terlibat atau enggak. Oke, segitu ya video dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinas video teman-teman.